Shalom Alaihim. Ibu Bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya, ujian tidak menghalangi pujian. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, mari kita kembali belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini yang akan kita baca dan renungkan bersama. Namun sebelumnya kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, Engkau yang selalu menganugerahkan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini Bapa, karena masih diberikan waktu untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Anugerahkan Roh Kudus-Mu membimbing kami, supaya kami benar-benar mengerti kehendak firman-Mu. Lalu di dalam tuntunan Roh Kudus juga, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia sampai pada kesudahan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca saat ini kita ambil dari Kitab Roma pasal 12, kita akan membacanya ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku, ada 3 hal yang hendak disampaikan dalam Roma pasal 12 ayat 12 ini. Yakni sukacita, kemudian sabar dan tekun. Bersukacita itu mudah dilakukan apabila kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi bagaimana kita bisa bersukacita kalau apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita impikan, itu jauh dari hidup kita? Tentu saja kita akan sulit untuk bersukacita. Lalu kemudian sabar dalam kesesakan. Sabar itu sama dengan menahan diri, menguasai diri. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang sangat berat dalam hidup kita? Apakah kita mampu untuk menjadi sabar? Sabar bisa saja pergi dari hidup kita ketika permasalahan bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Lalu kemudian tekun. Bertekun di dalam doa atau bertekun melakukan suatu pekerjaan itu membutuhkan perjuangan. Kadang kita berdoa hanya asal-asalan saja. Berdoa ketika kita ingat. Tekun berarti diperlukan juga kesabaran itu. Hari ini firman Tuhan yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma
dinasihatkan kepada jemaat di Roma, hendaknya mereka tetap bersuka cita dalam pengharapan, walaupun kehidupan mereka sulit sebagai jemaat yang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Meskipun hidup dalam pergumulan, mereka senantiasa memiliki pengharapan di dalam Kristus. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Jika tidak, hidup yang dijalani penuh dengan beban berat serta jauh dari kebahagiaan. Ibu bapak, bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita bersukacita, walaupun kondisi kita tidak baik-baik saja, kita tetap bersukacita. Karena sukacita itu tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Ketika kita memiliki pengharapan bahwa di dalam Kristus Yesus janjinya itu tidak pernah meleset, tidak pernah diingkari. Janji Allah dalam Kristus Yesus ya dan amin. Sehingga kita dapat bersukacita dalam pengharapan kita. Berharap akan kehidupan yang akan datang. Jauh lebih baik lagi ketika kita bergantung atau berharap di dalam Kristus Yesus. Tetapi ketika kita berharap kepada manusia, berharap kepada keadaan kita supaya berubah menjadi baik, kita akan menjadi kecewa. Dan hari ini kita boleh belajar. Bersukacitalah dalam pengharapan, artinya berharap hanya kepada satu-satunya Allah di dalam Kristus Yesus, yang akan mampu memenuhi pengharapan kita. Lalu kemudian, sabarlah dalam kesesakan. Ibu bapak dan saudara-saudari dan anak-anakku, perjalanan hidup yang kita jalani tidak selamanya mulus dan bahagia. Terkadang penuh dengan penderitaan dan kepedihan. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga menguatkan jemaat di Roma untuk senantiasa sabar di dalam kesesakan. Ujian hidup memang berat, namun hendaknya mereka tetap sabar dan tenang dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya Allah tidak membiarkan umatnya berjuang seorang diri di dalam menjalani ujian hidup ini, selama ia tetap berserah kepada Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, bergumul sendiri. Dalam sabar dan tenang, kita dapat melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan ini. Selanjutnya, bertekunlah dalam doa. Seringkali kita mendengar perkataan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tapi kadang kita tidak bertekun dalam doa. Artinya, kalau doa adalah nafas hidup orang Kristen, dan kita sebagai orang Kristen malas berdoa, tidak bernafas beberapa menit, mungkin kita sudah tewas atau meninggal. Nah, janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang mati imannya, mati hubungannya dengan Allah. Dengan berdoa, relasi kita terjalin dengan Dia. Walaupun pergumulan hidup kita berat, tetapi tetaplah bertekun di dalam doa. Berdoalah dengan tekun, sebab dalam doa kita dimampukan untuk melampaui segala sesuatu yang mustahil. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan saya secara pribadi untuk tetap bersukacita dalam pengharapan, untuk tetap sabar
setiap pergumulan yang saya hadapi. Dan itu saya rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya. Saya juga berharap Tuhan pun terus bersama-sama dengan ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku terkasih dalam pengharapan, di dalam kesabaran menghadapi pergumulan, dan juga di dalam ketekunan kita berdoa kepadanya. Agar kita tetap bernafas, agar kita tetap hidup. Dan hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya, setiap kita memiliki ujian hidup dalam kehidupan ini. Sebab itu hendaknya kita senantiasa bersukacita, sabar, dan tekun dalam menghadapi ujian hidup. Dengan senantiasa berharap dan bersandar kepada Kristus, Sang Empunya kehidupan ini. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, membaca kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah nama Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami bersyukur untuk kesempatan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan, dan juga menghiburkan kami ketika kami menjalani hidup ini dengan berbagai macam ujian hidup yang harus kami hadapi. Tantangan dan pergumulan silih berganti datang dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami agar kami tetap berada dalam pengharapan, bersukacita dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, serta bertekun di dalam doa. Karena sampai dengan saat ini kami tetap merasakan campur tangan Tuhan dalam kami menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan, pergumulan yang akan kami hadapi, baik di saat ini maupun ke depan, dalam perjalanan hidup kami yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tangan-Mu menguatkan kami, tangan-Mu menopang kami, sehingga kami tetap berdiri tegak dan tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan-Mu, kekuatan yang Engkau berikan sampai dengan saat ini. Engkau juga menganugerahkan kekuatan serta semangat kepada segenap umat-Mu, siapapun juga yang mendengarkan konten ini, agar mereka juga dikuatkan, diberikan sukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah menjadi sia-sia. Ketika kami memiliki kesabaran dalam kesesakan hidup kami, maka Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan ketika kami tekun di dalam berdoa, maka Engkau pun dengan setia menyediakan telinga-Mu untuk mendengarkan seluruh permohonan kami dan menjawabnya seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga mengampuni apabila selama ini kami sering menjadi putus asa,
ketika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup ini, kami sering menjadi marah-marah, tidak sabar. Tapi saat ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diingatkan untuk terus bersukacita dalam pengharapan, bersama dalam kasih sabar.